Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimin usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman, Islam serta kesehatan yang cukup. Mudah-mudahan kenikmatan ini mampu kita manifestasikan dalam bentuk wujud kita, tambah ketaatan kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan selamat berpuasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di selama bulan Ramadan ini dan juga di luar bulan Ramadan, serta mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita ingin berbicara tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, dan ini menjadi pedoman hidup manusia yang apabila manusia memegangnya, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh ketika di dunia, maka dia insya Allah akan selamat di dunia maupun akhirat. Dan barang siapa yang membacanya, mempelajarinya, maka itu merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu sendiri merupakan kitab suci yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya sampai akhir nanti. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran ini sehingga Al-Quran ini tidak akan ada perubahan sama sekali sampai akhir dari kehidupan kita. Sampai akhir hari kiamat tiba, Al-Quran masih tetap utuh, tidak ada perubahan. Meskipun ada orang-orang yang ingin merubahnya, tetapi tidak mungkin itu akan terjadi. Dan itu tidak mungkin akan bisa karena umat Islam banyak menjaga Al-Quran dengan mereka menghafalnya sejak bahkan dari kecil sampai dengan mereka dewasa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, pedoman hidup manusia, yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka insya Allah kita akan selamat. Al-Quran ini di dalamnya mengandung banyak hal. Ada cerita tentang para nabi, tentang orang-orang terdahulu, baik orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun orang-orang yang bermaksiat.
atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum syariah. Di dalam Al-Quran juga terdapat pengetahuan yang banyak, baik pengetahuan yang terkait dengan alam semesta ini maupun pengetahuan yang terkait dengan sosial. Nah, ini semua ada di dalam Al-Quran. Karena itu pantas kiranya apabila Al-Quran ini kemudian menjadi pedoman hidup manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita supaya kita berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita mengenal dalam ayat Al-Quran, Allah memberitakan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran ini menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dia membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dahulu. Baik itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya. Semuanya kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini lebih utuh, lebih sempurna karena untuk seluruh manusia. Hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Sekaligus Al-Quran ini juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika orang berpegang teguh kepada yang hak, karena dia meyakini akan kebenaran-kebenaran itu, maka dia akan mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi bimbingan sehingga Al-Quran ini menjadi penuntunnya ketika hidup di sini. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak meyakininya, kemudian bahkan mengingkari Al-Quran, mereka tersesat dalam kebatilan-kebatilan, maka mereka di dalam mengarungi hidup ini, mereka akan kehilangan sebuah tongkat, akan kehilangan sebuah jalur kebenaran. Akan hilang. Nah, hilangnya jalur kebenaran, hilangnya tongkat kehidupan akan menjadikan mereka tersesat, sehingga bisa mengantarkan mereka kepada kegelapan. Tidak hanya di dunia ini, ya, karena yang sesungguhnya kegelapan itu ada di akhirat kelak ketika mereka bermaksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang beriman ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kita selaku orang beriman berkaitan dengan Al-Quran ini. Yang pertama, kita harus mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya lahir dan batin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang mengandung kebenaran, yang tidak sedikit pun ada kebatilan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah." Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Ala lafil khalq wal amr." Ayat-ayat yang saya sebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalamullah mengandung kebenaran. Orang-orang musyrik yang kemudian mereka itu hendak mengingkarinya, hendaklah mereka kita dengarkan kepada mereka kalamullah, sehingga mereka benar-benar mengerti tentang kalamullah, tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kebenaran. Ini yang pertama kewajiban kita. Kewajiban kita yang kedua adalah kewajiban untuk mempelajari sehingga kita bisa membaca dengan baik Al-Quran. Jadi kewajiban kita kaum muslimin, mukminin adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang suka membaca. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang membacanya maka dia mendapatkan pahala. Dikatakan dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yakni Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan kebaikan itu adalah 10 kebaikan. Kami, yakni Rasulullah SAW, tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu kebaikan. Tetapi alif adalah satu kebaikan. Lam adalah satu kebaikan. Dan mim adalah satu kebaikan. Karena masing-masing itu adalah satu huruf. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Karena itu ketika kita membaca alif lam, sesungguhnya kita sudah mendapatkan 3 huruf berarti 30 kebaikan. Ini yang menjadi motivasi kita untuk kita membaca Al-Quran. Karena memang kita membutuhkannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Itlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Ini perintah Allah SWT supaya kita membaca Al-Quran. Ini kewajiban kita yang kedua. Nah, kewajiban kita yang ketiga dari Al-Quran ini adalah mempelajari dalam isi kandungan Al-Quran, memahaminya sehingga kita benar-benar bisa paham terhadap isi kandungan Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, ya ta'allama. Jadi mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, wa 'allamahu, dan kemudian dia mengajarkan. Jadi kewajiban kita yang ketiga ini penting karena berkaitan dengan pedoman hidup kita. Sehingga kalau kita paham, kita mengerti isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita bisa benar-benar menjalankan dalam amalan kita. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaliha. Jadi ini pedoman-pedoman hidup kita. Nah, yang berikutnya yang menjadi kewajiban kita adalah kita mengamalkan Al-Quran. Jadi ada kewajiban bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran mesti kita amalkan karena Al-Quran memang dijadikan pedoman hidup kita. Kalau kita mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka bukan sekedar mendapatkan pahala, tetapi Al-Quran ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi kehidupan kita dan alam sekitar kita, bahkan alam seluruhnya. Saya ambil contoh misalnya, ayat Al-Quran berbunyi begini, "Wabsawi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Ayat ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita ini akan menjadi sosok manusia yang sangat baik, sangat mulia. Bagaimana tidak? Di dalam ayat ini kita diperintahkan supaya mencari apa-apa yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini untuk kepentingan akhirat, tetapi juga untuk kepentingan dunia. Jadi ada keseimbangan kehidupan yang berorientasi pada akhirat serta kehidupan yang berorientasi pada dunia. Ada keseimbangan di situ. Dan kemudian Allah juga menyatakan dalam ayat ini supaya kita berbuat baik kepada seluruh manusia. Bahwa hidup kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita lihat ada cekcokan, ada pertengkaran, ada konflik di antara manusia. Nah, itu terjadi kenapa? Oleh karena masing-masing individu ingin mengambil hak orang lain yang sesungguhnya ketika diambil itu bukan haknya, sehingga orang yang memiliki hak protes, bahkan bisa sampai kepada satu kemarahan.
Itulah yang menjadikan konsep. Kalau skala kecil, tidak begitu berpengaruh. Tetapi kalau kemudian skalanya besar, bahkan kemudian skalanya itu menasional, tentu akan menjadi berbahaya. Karena itu Al-Quran melalui ayat tadi menyampaikan wasin kama asal relaitas. Berbuat baiklah kami, berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Ini kan satu ayat yang apabila kita amalkan akan mengandung makna yang sangat dalam, menjadikan kehidupan kita itu menjadi damai, sentosa, ya, penuh kebersamaan. Dan Allah berpesan dalam ayat tadi supaya kita tidak merusak lingkungan kita, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu terlibat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusak. Ayat ini kan penting sekali, sehingga ini hanya satu contoh ayat di mana apabila kita amalkan, maka sungguh Al-Quran akan memiliki dampak yang sangat luas. Implikasinya begitu luas. Ini baru satu ayat sebagai satu contoh ketika kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena itu mengamalkan Al-Quran menjadi bagian kewajiban kita bagi kaum mukminin, kaum muslimin. Nah, kewajiban kita yang berikutnya adalah karena kita yakin Al-Quran ini kebenaran dan apabila dijalankan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kewajiban yang berikutnya adalah kita mesti mendakwahkan Al-Quran ini. Al-Quran kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah orangnya dari perkataan dia, wa man ahsanu qawlan, dan siapa yang perkataannya lebih baik, ya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada diterapkannya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu kita mesti mengajarkan Al-Quran. Juga sebagaimana hadis tadi, ya, wa'allamahu, orang yang terbaik kita adalah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi ini satu kewajiban kita yang penting untuk kita laksanakan. Kewajiban yang lain yang juga diamanatkan kepada kita adalah supaya kita bisa menghafalkan ayat Al-Quran itu. Meskipun tidak seluruhnya 30 juz bisa, tapi ada ayat-ayat yang pokok yang harus kita hafal. Al-Fatihah harus kita hafal. Lebih dari itu misalnya surat Al-Ikhlas kita hafal. Ya, surat-surat yang pendek kita usahakan untuk bisa hafal. Kenapa? Oleh karena kita akan menggunakannya dalam sholat kita. Jadi menghafalkan ini juga penting. Nah, sebagaimana ayat yang tadi kami kemukakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah akan menjaga Al-Quran ini melalui para hafid, orang-orang yang hafid, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Karena itu kewajiban kita adalah menghafalkan Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran ini juga akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang baik bacaannya terhadap Al-Quran, mereka nantinya akan bersama para malaikat yang baik juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih dinyatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safari kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Jadi orang yang suka menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan. Yang terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kelak Al-Quran di akhirat akan datang menemani orang yang suka membaca. Sebagaimana hadis yang tadi saya sebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kita mengenal melalui para mubaligh, juga melalui kitab-kitab yang kita baca, bahwa kelak di akhirat ada satu masa di mana masa itu sangat gelap, di mana masa itu seseorang sangat membutuhkan pertolongan dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Satu di antaranya adalah Al-Quran. Mereka
yang suka membaca Al-Quran, maka Al-Quran selalu akan datang kepada mereka. Di mana mereka membutuhkan pertolongan itu, di mana mereka membutuhkan syafaat itu, maka Al-Quran datang menjadi syafaat itu. Maka Al-Quran akan menemani kita. Al-Quran akan menemani kita. Sehingga Al-Quran ini kalau kita terapkan, insya Allah akan mencerahkan kehidupan kita selama kita di dunia. Dan Al-Quran akan menemani kita ketika kita di akhirat sampai masuk surga. Bahkan di dalam surga, kita oleh Allah SWT disuruh membaca Al-Quran sebagaimana kita biasa membaca Al-Quran. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak kita hafalkan, maka semakin tinggi derajat kita di surga Allah SWT. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah SWT yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang ini, bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa betul-betul yakin dengan Al-Quran, bisa mempelajarinya, memahaminya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah SWT telah menjadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi syafaat untuk kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.